Yo, balik lagi sama gue di channel dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate seputar Bitcoin ya. Dan untuk nanti malam kan ada keluar data CPI, itu juga bakal berpengaruh ya kurang lebih ke market, khususnya market cryptocurrency. Jadi kemarin sudah saya bahas untuk Bitcoin, kemudian juga XRP sudah saya bahas. Jadi sedikit remind atau melanjutkan analisa XRP kemarin, ini sudah masuk ke target pertama ya di retracement 1,2 atau di sekitaran 0,767 dolar untuk si XRP. Kita bisa lihat ya kemarin tuh waktu pembahasan itu ya di sekitar 0,74 0,75 dolar. Memang ada potensi untuk dia mengalami kenaikan sampai ke kisaran 0,76 dolar dan dia nge-spike ini sampai 0,778 dolar, langsung kena reject, turun lagi ya, testing di trendline resistannya sebelumnya ya. Jadi congrats yang udah istilahnya melakukan analisa kembali ya dan mengambil istilahnya kesempatan lah ya, dan sesuai harapan ya. Jadi ini untuk XRP time frame 1 jam ya. Dan ini untuk saya akan bahas dulu untuk USDT dominance, ini time frame 4 jamnya ya. Dia udah mengalami penguatan di sini. Memang lagi ketemu resistannya yang saya garisin warna kuning ini, mungkin akan saya ganti ya teman-teman, by the way. Jadi memang ini latarnya saya ganti jadi warna putih. Menurut kalian bagaimana gitu kan? Apakah nyaman? Karena biasanya saya pakai warna hitam gitu ya untuk backgroundnya ya. Nanti kalian tulis di kolom komentar lah ya, lebih enak latar belakangnya warna hitam atau putih ya. Jadi kalau misalkan dia ini mampu break seperti sebelumnya ya, mampu break out terhadap resisten di kisaran 4,65% ya dari si dominasi USDT kan. USDT itu perlambangan dolar. Otomatis kalau misalkan USDT dominance menguat, kita akan melihat untuk pergerakan Bitcoin akan sebaliknya. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat di sini dia rebound ya, pasti untuk si Bitcoinnya malah merah merona gitu ya. Jadi perhatikan dulu aja untuk area terdekatnya di area sini ya. Ini support resistance sebelumnya untuk si pergerakan USDT dominance. Next lagi ya pasti di highest point terakhirnya gitu ya, maksudnya di sini ya. Oke, akan saya rectangle lagi untuk lebih mantap lagi, itu di kisaran 4,8%, sekitar area itu ya. Jadi kalau misalkan let's say dia mampu break ya sampai ke target ini ya, sebentar pakai beras sampai ke target ini teman-teman, berarti kita akan melihat untuk si Bitcoin masih terpressure kembali ya. Dan kalau misalkan si USDT-nya nanti kena reject lagi di sini, kemudian dia koreksi lagi seperti sebelumnya ya, kita akan berpotensi atau berpeluang melihat si Bitcoin rebound kembali ya. Jadi perhatikan untuk dua target resisten ini terdekatnya untuk si USDT dominance atau dominasi USDT. Oke, kemudian kita akan ngebahas untuk Bitcoin time frame daily-nya. Jadi memang ini membentuk seperti triangle pattern yang sudah saya bahas juga di video kemarin ya. Nah sekarang ini dia masih nggak mampu untuk breakout terhadap EMA 55 atau garis warna merah ini ya. Jadi akan saya perbesar dulu ya untuk ininya. Nah ini ya, dia masih nggak mampu untuk benar-benar breakout, walaupun memang sudah ngelewatin sebelumnya, tapi langsung dipukul mundur lagi sampai testing ke zona warna kuning ini. Itu di sekitar 38.400 sampai sekitaran 39.000 dolar. Jadi dia testing kembali di area situ ya. Kemudian kita bisa lihat di sini ada istilahnya kenaikan sedikit lah, mantul dikit nih ya dari pergerakan candlenya. Berarti kita bisa lihat untuk jangka pendeknya benar-benar seller itu masih mengontrol market ya, atau istilahnya memegang kendali lah ya. Karena memang kita bisa lihat ini baru hijau royo langsung kena pukul mundur sama bearish candle cukup besar. Jadi memang untuk support terdekat dari daily-nya sendiri ya, itu di garis atau trendline warna merah ini ya. Saya ambil dari badan-badan candlenya gitu ya. Jadi bukan dari shadow bagian lowernya atau buntutnya gitu ya. Itu untuk terendahnya itu di kisaran 37.900-an, 38.000 dolar, sekitar area itu ya. Jadi kalau misalkan area itu jebol ya, kita bisa pergunakan untuk garis trendline ini ya. Saya copy dulu. Nah ini teman-teman ya. Jadi kita bisa aja menggunakan bagian bawah dari shadownya ya untuk mencari potensi supportnya next lagi dari si triangle pattern pertama ini. Garis yang warna merah pertama ini ya untuk ambilnya dari badannya candle. Kalau ini dari shadownya atau buntutnya gitu ya. Nah kalau misalkan dia drop dari trend support ini atau sekitar 37.900 38.000 dolar ya, dia potensi untuk sedalam-dalamnya testing kalau berdasarkan tarikannya ini ya, itu di sekitar 35.400 dolar, sekitar area itu ya yang berpotensi untuk divisit oleh si Bitcoin. Cuman perhatikan sebelumnya juga di area situ juga ada yang namanya support juga ya, yang beberapa kali juga sudah saya sampaikan
ya itu di sekitar 36.500-an dolar. Jadi bisa diperhatikan untuk 3 support terdekat untuk kita lihat dari dailynya. Ya di sekitar sini itu kisaran 37.900 sampai 38.000 dolar. Next lagi di area sini itu di sekitaran 36.500-an, sekitar itu. Next lagi di area sini yaitu di sekitaran 35.500-an, 35.400-an dolar, sekitar area itu. Jadi bisa diperhatikan untuk 3 support ini atau tahanan ya untuk pergerakan si Bitcoin-nya ya. Dan kemudian kalaupun ya kita melihat dia mampu rebound ya untuk jangka pendek ya, mari kita coba pindah ke time frame hourly khususnya 4 jam. Oke ya. Jadi memang sekarang ini dia bermain, kalau misalkan ini 4 jam ya, saya ada outlook juga. Ini digambarkan dengan box warna kuning tentunya, dimana sebelumnya ini kita bisa lihat menjadi support and resistance juga untuk si pergerakan si Bitcoin ya. Jadi memang untuk zona warna kuning ini berfungsi sekali untuk jangka pendeknya. Jadi let's say lah kalau misalkan dia struggling ataupun sideways dulu di sini untuk melanjutkan penguatannya sebelum dia melanjutkan penurunannya kembali, bisa nggak? Bisa juga gitu. Karena memang sebelumnya ini ya kita bisa lihat ya berprosesnya cukup sering sekali lah di zona box warna kuning yang sudah saya tandain ini atau saya highlight ini ya. Dan memang kalau misalkan kita lihat juga untuk si Bitcoin ya, ini adanya transisi ya yang harus kita sadari. Ini dari low, higher low ya. Ini high, higher high, higher high, tapi dia tidak nge-create yang namanya higher high kembali ya kan, pertandakan uptrend gitu kan. Nah, kurang lebih kan harusnya seperti ini. Cuman nggak bikin yang namanya higher high dari highest point sebelumnya di kisaran 45 ribuan sekian gitu kan. Dia nggak membentuk, tapi dia malah membentuk yang namanya lower high dari highest point sebelumnya. Ini berarti sebuah pertanda transisi dari si Bitcoin yang tadinya uptrend jangka pendek time frame 4 jamnya, ini adanya perubahan ya dari uptrend menjadi downtrend ya. Itu yang harus kita perhatikan. Dia testing juga di sekitar level yang sama nih ya dari lowest point sebelumnya, tapi dia juga tidak membentuk atau create yang namanya higher high dari highest point sebelumnya. Di hal ini yang harus diantisipasi ya. Jadi skenario-nya bisa aja di area sini dia mengalami kenaikan terlebih dahulu sebelum dia reject lagi untuk melanjutkan penurunannya ya, untuk melanjutkan downtrendnya, yang mana berarti dia create ini high, lower high, lower high, ini low, lower low. Ya, jadi bisa aja kurang lebih seperti untuk jangka pendek dari si Bitcoin. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalkan let's say yang nanya, kalau di area ini dia mampu mantul setidaknya gitu kan, ke kisaran berapa sih bro? Oke, kita tarik view dari swing high ke swing low nya dia, maka kita akan mendapati beberapa golden ratio. Saya ambil aja dari 0,3 sampai 0,6 ya. Di sekitaran sini sebentar akan saya rectangle lagi ya di kisaran sini dengan mungkin warna hijau ya, warna hijau, warna biru, warna hijau lah ya. Di sini ya itu di kisaran berapa? 40.200 itu di retestment 0,3, kemudian di 40.700 dolar itu di retestment 0,5, dan di retestment 0,6 atau di sekitaran 41.100-an dolar gitu. Jadi let's say kalau memang dari sini udah muncul 1 2 3 4 bearish candle gitu ya, kemudian dia let's say lah adanya pemantulan gitu ya, pemantulan ke beberapa golden ratio ini sebelum dia dipukul mundur lagi untuk atau create yang namanya lower low ya. Berarti dia di sini kita bisa lihat ya dari high, lower high, lower high ya. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Jadi bukannya malah FOMO atau lain sebagainya. Nah, kemudian kalau misalkan dia mampu nge-spike lewatin golden ratio ini seperti apa ya? Kemungkinan dia bisa create yang namanya double top. Ini top sebelumnya lalu double top. Kalau ya disclaimer, kalau misalkan dia mampu nge-break atau spike tinggi ya, ngelewatin si golden ratio ini ya, jadi ini istilahnya kenaikan wajar lah gitu ya. Dan kemudian kemungkinannya kalau dia nge-spike, dia create yang namanya double top ya. Double top malah lebih potensi lagi dia short ya, setidaknya testing lagi di kisaran 37.100-an dolar ataupun di box warna bawah ini di sekitaran 36.500 dolar ya. Jadi itu skenario-nya yang harus diperhatikan kalau memang untuk jangka pendeknya dia mengalami kenaikan dulu sebelum dibanting kembali ya. Ini untuk outlook time frame 4 jamnya. Oke ya. Jadi kalau misalkan jebol dari lowest point sebelumnya atau bahkan di support ini di kisaran 36.500 dolar, dia potensi lanjut lagi kemana? Ke sini di sekitaran 34.000 dolar yang sebelumnya ini menjadi tahanan si pergerakan Bitcoin sebelumnya ya. Harus diperhatikan area itu. Oke, untuk si Bitcoin jangka pendeknya dengan beberapa target kenaikan yang sudah saya sampaikan. Nah, ini juga salah satu outlook untuk si Bitcoin. Kita bahas untuk time frame 1 jamnya ya. Ini sempat saya bagikan juga ke teman-teman sekalian.
Ini saya ambil dari swing high ya. Ini tanggal 2 Maret ya 2022 ke swing low-nya pada saat itu di sini di sekitaran 38.506 dolar. Nah, waktu itu ekspektasi saya memang dia mengalami kenaikan terlebih dahulu around Fibo 50% atau sekitaran dari atas 0,5 ya. Kemudian dia kena reject, berarti yang namanya dead cat bounce. Cuman ya nggak sesuai persis gitu ya, tidak persis dia langsung mantul. Dia sideway terlebih dahulu, kita bisa lihat di sini ya. Sebentar saya akan hapus dulu bagian bawah. Dia malah sideway dulu di range ini ya. Kita bisa lihat nih. Dia sideway dulu, kemudian dia breakout, baru kena reject. Jadi kurang lebih memang skenario-nya masuk. Cuman ini berprosesnya lebih panjang gitu kan. Tapi target dari kenaikan sampai dia kena reject pun ya masih masuk gitu ya, masih masuk dengan skenario. Oke, jadi memang ini kurang lebih masih sama juga untuk si pergerakan si Bitcoinnya. Dia lagi masih testing ya kondisi sekarang ini ya. Ini saya tandain aja, dia masih testing di kisaran sini. Ya around 38.500 dolar, 38.000 dolar, sekitar area itulah dia akan testing atau berproses terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan pun di area situ mengalami yang namanya sideway, kemudian dia pemantulan terlebih dahulu baru koreksi lagi, berarti sama seperti yang saya udah gambarkan untuk time frame 4 jamnya sebelumnya. Ini masih wajar sekali. Kenapa? Karena memang di area situ ada support juga. Ya kita bisa lihat ya, yang sebelumnya ini mampu menahan pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Jadi kalau misalkan dia di sini sideway kemudian ada pemantulan, ya udah itu istilahnya wajar gitu ya, karena memang area support juga ya yang lumayan lah gitu ya menurut saya. Ya tapi kalau misalkan area itu juga nggak mampu dipertahankan, let's say lah dia tidak mampu untuk rebound, ya dia akan drop lagi lebih bawah ya. Untuk testing ke support bawahnya seperti area 36.500 dolar, seperti area 34.000-an dolar gitu ya. Sekitar area itu yang harus diperhatikan atau menjadi target koreksi si Bitcoin. Jadi kalau misalkan kemarin juga saya sudah sampaikan di video Bitcoin saya kemarin ya, setiap kita udah ngelihat si Bitcoin rebound, kita lihat beberapa target resistennya, ya itu tidak ada salahnya kita melakukan cicil atas transaksi kita. Ya entah kalian mau cicil bear atau lain sebagainya, itu nggak masalah. Jadi jangan all in. Dan tepat memang di sekitaran box warna merah ini yang kemarin sudah saya sampaikan, di kisaran puncaknya itu di sekitar 42.000 dolar, dia kena reject langsung short ke bawah. Ya makanya kenapa saya kemarin bilang itu, kalau memang kalian memutuskan mau beli bear, lakukanlah DCA atau cicil beli. Nah, kemudian dia ketika drop gini ya lakukan cicil jual, juga tidak ada salahnya gitu ya. Jadi kalau misalkan dia ada pemantulan kembali ke beberapa area target resisten yang sudah saya sampaikan tadi ya di time frame 4 jamnya, itu kalian mungkin bisa melakukan DCA kembali untuk bear token kalian atau transaksi lain kalian. Tentunya jangan jadikan untuk video ini menjadi acuan 100% dari kalian, tapi jadikan untuk menjadi salah satu bahan pertimbangan lain dengan analisa kalian gitu. Jadi digabungin gitu analisa kalian, kemudian lihat dari beberapa video untuk menjadi bahan pertimbangan lain sebelum kalian make decision. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.